Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saya banggakan, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh ditinjau dari segi bahasa dan ada ditinjau dari segi istilah. Makna amal soleh ditinjau dari segi bahasa, menurut Imam Raghib Al-Asfahani, bahwa secara bahasa amal itu semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Sedangkan solih itu sendiri, menurut Syekh Ahmad bin Yusuf Al-Halabi, adalah lawan dari kerusakan atau bisa disebut kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan amal solih secara istilah adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan dengan secara sengaja. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Quran Surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah menekankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam surah Al-Asr ayat 3, Allah menekankan, pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penekanan untuk beramal solih, dengan kata bahasa Al-Qur'annya adalah wa'amilus solihat. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah saling menasihati dalam kesabaran. Muncul pertanyaan, kapan suatu amalan itu bisa disebut sebagai amalan yang solih? Amalan bisa disebut sebagai amalan solih apabila memenuhi kriteria tertentu. Di antaranya, pertama, apabila amalan itu dilakukan dengan mengetahui ilmunya, artinya beramal berdasarkan ilmu. Yang kedua, syarat di antara amalan itu disebut dengan solih apabila amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, amalan itu disebut solih apabila amalan tersebut dilakukan sesuai petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut sebagian pendapat ulama, amal solih itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada amal solih terhadap Allah, yaitu perbuatan yang baik dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangannya. Salah satu contohnya adalah sholat, zakat, atau menghindari perbuatan zina. Yang kedua, ada amal solih terhadap manusia, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban terhadap manusia. Contohnya, saling menolong, memberikan senyuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada amal solih terhadap lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, atau melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari melakukan amal solih adalah, pertama, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk oleh Allah. Yang ketiga, senantiasa diberi kehidupan yang layak dan baik. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang terakhir, senantiasa dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Itulah sekilas tentang pembahasan amal solih. Yang kedua,
kita akan mencoba untuk membahas tentang husnudzon atau berbaik sangka atau positive thinking. Makna dari husnudzon itu sendiri, secara bahasa husnudzon adalah baik sangka atau berprasangka baik. Sedangkan secara istilah, husnudzon itu diartikan sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif suatu hal. Yang menjadi dasar hukum bahwa kita sangat dianjurkan untuk melakukan perilaku husnudzon sebagaimana termaktub di dalam Quran surah Al-Hujurat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu ittaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Penekanan dalam ayat ini, ijtanibu katsiran minadh-dhann, untuk senantiasa menjauhi prasangka buruk. Berbaik sangka terbagi menjadi 3 macam. Pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti selalu berusaha berbaik sangka kepada Allah atas apapun yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Artinya, kita akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Tentunya sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang lain di sekitar kita harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi dan menghormati. Berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Adapun yang menjadi manfaat berprasangka baik adalah, pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Seseorang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan dan bersabar apabila mendapatkan ujian. Kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Tiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. 6, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. 7, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama, dan selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.